Halo guys, kembali lagi bersama channel Cari Tahu. Pada video kali ini, admin Roger kembali lagi membawakan sebuah film untuk kalian nih guys. Film ini menceritakan tentang seorang dokter yang dapat menghipnotis seseorang. Kira-kira apa yang dapat dilakukan dokter itu ya? Sebelum kita lanjut ke alur filmnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Support dari kalian sangat berarti. Kalau sudah siap, mari kita tonton. Let's go! Terlihat seorang dokter yang bernama Ji-hun di suatu rumah sakit yang pada saat itu sedang menangani pasiennya. Ji-hun ini merupakan dokter yang terkenal dengan kehebatannya dalam menyembuhkan pasiennya melalui metode hipnoterapi. Ji-hun adalah dokter spesialis kejiwaan, dan pada saat itu Ji-hun sedang menangani pasien yang memiliki kecenderungan untuk melakukan aksi bunuh diri, sehingga ia menggunakan kemampuan menghipnotisnya untuk menangani pasien itu. Ji-hun memiliki teman sesama dokter yang bernama Jun-ki. Pada jam-jam senggang atau istirahat, mereka seringkali mengobrol dan membagikan cerita satu sama lain. Saking dekatnya mereka, Jun-ki juga menceritakan kisah asmaranya kepada temannya Ji-hun. Selain berprofesi sebagai dokter, Ji-hun juga menjadi seorang pengajar di suatu kampus yang mengajarkan tentang hipnoterapi di bidang medis. Ketika Ji-hun mengajarkan tentang teori hipnoterapi ini, ia pun ingin memperlihatkan aksi hipnotisnya di depan para mahasiswa-mahasiswinya. Dan tiba-tiba ada seorang mahasiswi yang bernama Yuri mengangkat tangannya untuk menjadi objek dalam aksi kegiatan tersebut. Aksi hipnotis pun dilakukan oleh Ji-hun, dan semua orang yang berada di sana pun terkagum-kagum dengan keahlian dari dokter ini. Setelah selesai mengajar di kampus, Ji-hun langsung bergegas untuk balik ke apartemennya yang tidak jauh dari tempatnya mengajar. Saat ingin balik, tiba-tiba mobil milik Ji-hun berhenti karena mahasiswi yang tadi menjadi sukarelawan tersebut menghampiri mobilnya. Mahasiswi tersebut berkata kepada Ji-hun bahwa dia mau ditraktir makan karena tadi dia telah membantu dirinya dalam aksi hipnotis. Mahasiswi ini juga berkata bahwa dirinya sangat terpesona dan terkagum-kagum dengan Ji-hun karena kemampuannya. Scene pun berpindah ke suatu tempat yang memperlihatkan Jun-ki sedang makan bersama dengan pacarnya yang bernama Hyun-jin. Walaupun mereka telah menjalin hubungan cukup lama, interaksi keduanya sangatlah kaku satu sama lain. Pada saat makan bersama, suasana yang harusnya romantis dan bahagia terlihat redup dan tidak berwarna. Hal ini diakibatkan Hyun-jin terganggu oleh pikirannya sendiri, dan ternyata Hyun-jin sering berhalusinasi mengenai ia datangi oleh sosok wanita yang sangat menyeramkan dan sering mengganggunya. Akibat dari munculnya sosok wanita tersebut secara tiba-tiba, Hyun-jin langsung bergegas meninggalkan tempat makan tersebut tanpa memperdulikan pacarnya Jun-ki. Melihat pacarnya bertingkah laku aneh, Jun-ki pun langsung membicarakan hal tersebut pada Ji-hun di rumah sakit tempat mereka bekerja tentang masalah yang sedang dialami oleh pacarnya Hyun-jin. Jun-ki mengatakan kepada Ji-hun bahwa pacarnya akan segera datang ke rumah sakit untuk melakukan konsultasi mengenai masalah yang telah dialaminya selama ini. Keesokan harinya, Hyun-jin pun datang ke rumah sakit untuk melakukan konsultasi dengan Ji-hun, dan sesi konsultasi pun dimulai. Di malam harinya, Ji-hun dan Jun-ki pergi ke suatu bar untuk membahas penyakit yang dialami oleh Hyun-jin. Ji-hun mengatakan kepada Jun-ki bahwa pacarnya yaitu Hyun-jin menderita kepribadian ganda, dan dia juga kerap berhalusinasi yang membuat hal ini semakin berbahaya. Ji-hun langsung menyarankan kepada Jun-ki untuk segera menjauh dan meninggalkan Hyun-jin karena menurutnya penyakit mental yang dialami ini sangat berbahaya dan dapat merugikan Jun-ki. Namun Jun-ki tidak mengikuti saran dari dokter alias temannya ini. Jun-ki malah merasa semakin semangat untuk membantu pacarnya mengobati penyakitnya, dan ia juga mengatakan bahwa dia merasa kasihan dan tidak tega apabila harus berpisah dengan pacarnya. Scene pun berpindah dan memperlihatkan bahwa Hyun-jin bekerja sebagai pembuat boneka. Saat sedang membuat boneka, ia kembali dihantui oleh pikirannya. Hyun-jin merasa bahwa dia sedang diawasi dan terlihat bahwa dia sangat terganggu oleh halusinasinya sendiri. Karena hal tersebut, Hyun-jin pun memutuskan untuk kembali berkonsultasi dengan si dokter. Dan pada konsultasi kali ini, si dokter pun langsung menerapkan praktik hipnoterapi pada Hyun-jin. Si dokter alias Ji-hun beralasan bahwa dia harus mengetahui kepribadian lain yang
yang berada di diri Hyunjin. Dari praktiknya kali ini, Hyunjin berhasil dibawa masuk ke alam bawah sadarnya. Namun tiba-tiba Hyunjin berubah menjadi orang yang berbeda, sehingga Hyunjin langsung melancarkan aksi yang ia inginkan, yaitu dia mulai membuka kancing bajunya satu persatu. Hyunjin mengatakan kepada Jihoon bahwa tatapan matanya terlihat sangat berbeda dan tajam ketika melihat tubuhnya. Jihoon yang mendengar kata-kata tersebut sontak kaget dan merasa malu, seakan-akan ia memang sangat-sangat tertarik dengan pasiennya ini. Dikarenakan hal tersebut, sesi konsultasi pun berakhir dan kemudian dia mengembalikan kesadaran Hyunjin ke sebelumnya. Setelah selesai berkonsultasi, Jihoon mengatakan pada Hyunjin mengenai kondisi kejiwaannya saat ini. Maka dari itu, dia harus mendapatkan penanganan yang cukup serius agar dapat sembuh. Kemudian ia pun berkata pada Hyunjin agar dia dapat segera kembali untuk berkonsultasi kembali. Tidak lama kemudian, Hyunjin mendatangi Jihoon untuk melakukan sesi konsultasi lagi. Namun kali ini mereka bertemu di taman rumah sakit, dan hal ini membuat mereka berbincang-bincang terlebih dahulu sebelum sesi konsultasi dimulai. Dalam percakapan ini, mereka pun menjadi cukup akrab, dan Jihoon juga terus mencari tahu mengenai masa lalu pasiennya ini. Si dokter pun akhirnya mendapatkan perubahan sikap dari Hyunjin, dan halusinasi ini bermula sejak mantan pacarnya bunuh diri. Hal ini membuat Hyunjin merasa bersalah, dan saat itu ia sangat mencintai mantannya. Setelah perbincangan itu selesai, mereka kembali melakukan konsultasi. Hyunjin yang pada saat itu sedang dihipnotis dan sedang digali mengenai masa lalunya, malah secara tidak sadar menarik Jihoon. Sepertinya Hyunjin merasakan kehangatan dan kesenangan yang pernah ia dapatkan ketika ia sedang melakukan kegiatan penanaman padi dan bercocok tanam dengan mantan pacarnya dulu. Setelah itu, Jihoon dan Hyunjin pun cukup sering bertemu, dan tampaknya hal itu membuat perasaan si dokter berubah. Jihoon yang awalnya merasa malas dan risih dengan perilaku Hyunjin yang tidak benar, tiba-tiba mulai tertarik pada sosok tersebut. Bahkan si dokter kejiwaan ini berimajinasi bahwa ia bisa melakukan ritual penanaman padi pada pasien tersebut. Tiba-tiba pada saat sesi konsultasi berakhir, Jihoon merasa bahwa kondisi kejiwaan pasiennya ini sudah sangat membaik. Namun hal ini membuat Jihoon sedih karena ia tidak ingin kehilangan pasiennya ini begitu saja, karena ia sangat tertarik dengan pasien ini. Pada saat pengaruh hipnotis, kesempatan ini dimanfaatkan Jihoon segera untuk melakukan penanaman padi padanya. Jihoon juga tidak mau kehilangan kesempatan, sehingga dia memperdaya alam bawah sadar Hyunjin, di mana ia memberikan sugesti bahwa Hyunjin harus datang ke rumah sakit setiap minggu jam 3 sore karena ia akan merasa gelisah dan depresi, sehingga dia akan memikirkan Jihoon alias dokter kejiwaan lah yang dapat memberikan kebahagiaan untuk dirinya. Tiba di hari Minggu pukul 3 sore, Hyunjin yang saat itu sedang mengerjakan pekerjaannya tiba-tiba mulai merasakan gelisah, dan hanya Jihoon lah yang berada di pikirannya saat itu. Karena perasaannya ini, Hyunjin tanpa sadar langsung datang menemui Jihoon. Jihoon tidak merasa bersalah sedikit pun pada pasiennya ini dan teman baiknya. Ia malah melakukan hipnotis pada Hyunjin dengan memberikan sugesti bahwa ia harus melupakan kejadian ini dan minggu depan dia harus datang lagi dengan semangat. Jihoon alias si dokter ini sangat senang dengan pertemuan mereka karena ia dapat menanamkan padi miliknya dengan si pasien. Tiba di suatu hari ketika Jihoon yang saat itu sedang mengajar, ia didatangi oleh seorang mahasiswi. Ternyata mahasiswi ini adalah Yuri, si perempuan yang dulunya menjadi objek untuk aksi hipnotisnya. Tujuan Yuri mendatangi Jihoon yaitu untuk menagih janji makan bersama yang dulu pernah dia janjikan. Yuri juga menyatakan perasaannya pada Jihoon bahwa ia sudah menyukai Jihoon sejak pertama kalinya. Ini mah namanya jatuh cinta pada pandangan pertama ya guys. Jihoon yang melihat sikap Yuri ini pun langsung mengajaknya untuk pergi ke apartemen miliknya untuk minum, dan setelah itu kejadian yang sama dengan Hyunjin pun terjadi. Namun pembajakan sawah basah kali ini dilakukan secara sadar dan saling suka. Akibat kejadian ini mengakibatkan perasaan Jihoon yang tiba-tiba berbeda ke Hyunjin. Jihoon merasa bosan dengan Hyunjin dikarenakan adanya sosok Yuri yang menurutnya lebih dapat membuat dirinya bahagia. Pada suatu hari di mana Jihoon yang saat itu sedang berada di apartemen bersama Hyunjin, tiba-tiba diajak keluar dengan Yuri. Jihoon langsung meninggalkan Hyunjin seorang diri dan dia langsung melepaskan sugestinya pada Hyunjin. Scene pun berpindah di mana memperlihatkan Yuri sedang mempersiapkan pernikahan mereka dan dia merasa sangat senang dan bahagia. Sedangkan dalam pikiran Jihoon masih ada bayang-bayang Hyunjin ketika bersama dirinya dulu. Hyunjin yang saat ini sudah terlihat agak sehat dan dia sedang mengerjakan boneka seperti biasa. Tiba-tiba datang pacarnya yang bernama Junki
ke tempatnya bekerja dengan tujuan melamar pacarnya ini. Saat Junki mengeluarkan cincin untuk melamar pacarnya, tiba-tiba hal tersebut membuat Hyunjin berubah menjadi pribadi yang berbeda. Hyunjin teringat masa lalunya yang kelam dengan mantannya itu ketika melihat cincin yang dibawa oleh Junki. Seketika Hyunjin langsung mengambil pisau dan kemudian menusukkan ke tubuh Junki secara terus-menerus, dan hal tersebut membuat pria itu langsung meninggoy di tempat. Seperti sugesti dari Ji-hoon belum sepenuhnya hilang. Ji-hoon yang saat itu ingin pulang ke apartemen dikejutkan dengan kehadiran Hyunjin yang penuh dengan sirup marjan. Karena merasa bersalah dan penasaran, Ji-hoon pun menuruti semua kemauan Hyunjin, dan Ji-hoon akhirnya datang ke tempat Hyunjin. Ji-hoon sangat terkejut karena melihat Junki yang sudah metong. Ji-hoon selama ini mengira bahwa Hyunjin sudah sembuh, akan tetapi semuanya salah. Lalu Ji-hoon yang berusaha menenangkan Hyunjin malah membuat kepribadian nakalnya bangkit. Terjadilah pertarungan antara Hyunjin dan Ji-hoon. Akan tetapi dengan kehebatannya, Ji-hoon berhasil dilumpuhkan oleh Hyunjin, dan scene berakhir di mana terlihat Ji-hoon saat itu tergantung, di mana Ji-hoon dijadikan boneka hidup oleh Hyunjin, dan dengan psikopat Hyunjin bilang kalau dirinya akan bahagia karena Ji-hoon akan selalu ada bersama dirinya, dan film pun berakhir dengan sangat sadis. Oke guys, sekian dari alur cerita film The Puppet. Pesan moral dapat kita ambil di mana jangan pernah memanfaatkan pekerjaan atau kesempatan untuk berbuat curang atau jahat, karena pasti ada dampak dari setiap perbuatan kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Admin Roger undur diri dulu. See you on the next video. Bye bye.